Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa, alhamdulillah senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari. Insya Allah kita rutin tayang setiap hari Ahad mulai pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan setiap pekan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pemirsa, setiap minggu, setiap Ahad kita selalu mendengarkan petuah-petuah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Auza'i Mahfuz LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Auza'i. Waalaikumsalam. Apa kabar Kiai? Kabar antum gimana nih? Antum kok sama nih sama saya ibu-ibu selalu nih, seragam. sehati, karena baju saya seragam. Sehat Kiai ya? Bisa disapa para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kajian kita, Kiai Auza'i. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa mawala. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Pemirsa setia kajian Kitab Kuning Hadis Sahih Al-Bukhari, pada kesempatan subuh kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, keimanan yang mahal harganya, sehingga kita bisa duduk di hadapan televisi kita, diberikan kenikmatan melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita insyaallah pada kesempatan pagi ini tentang bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa ataupun doa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Sabang sampai Merauke di bumi pertiwi yang kita cintai ini, mari sama-sama insyaallah nanti kita akan bahas tentang doa, makna doa, lalu kenapa doa kita tidak diijabah, apakah harus semua doa itu diijabah, dan seterusnya. Insyaallah pagi ini sampai pengunjung acara pada kesempatan kali ini. Baik. Karena itu saya minta kepada seluruh pemirsa dan juga ibu di sini untuk standby untuk menyaksikan kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari. Nah, di sini juga hadir setia sahabat saya Ustadz Qadar Asmadi Rashid Eshub. Assalamualaikum Ustadz Qadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Di tengah kesibukan manggung sana sini ya. Bisa disapa juga para pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kajian kita. Baik, rasanya kalau sapaan yang terbaik ya Kiai ya untuk jamaah kita ini hanyalah doa. Masya Allah. Jadi kita doakan semoga ibu-ibu yang sudah hadir dari pagi menyaksikan kajian Serambi Islami khusus edisi Hadis Sahih Bukhari ini, kita doakan semoga jamaah kita Allah berikan semangat, terutama istiqomah untuk mengikuti kajian Serambi Islami ini. Semoga banyak yang kita petik dari kajian Serambi Islami kita. Amin. Nah, di sini juga hadir dari jamaah Majelis Ta'lim Babul Jannah, Koja, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Oh, pagi amat sarapannya. Alhamdulillah, jauh-jauh dari Koja, Jakarta Utara, pimpinan Umi Beda. Yang mana Umi Beda? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di kajian Serambi Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Tema kita pemirsa adalah tentang doa. Ada gak ya orang yang tidak pernah berdoa? Sombong amat katanya. Siapa dia nggak mau doa? Rasanya semua orang selalu lemah dan selalu ingin minta pertolongan dari Allah. Tapi apa sebenarnya makna doa? Saya langsung minta dari guru kita Kiai Auza'i, doa itu sebenarnya apa? Di Balah udah menjadi bahasa Indonesia. Doa, jangan lupa doa, lupa deh gitu. Benar nggak itu bahasa Betawinya Kiai? Jangan doa, jangan lupa doa lo. Gitu. Betul. Bahasa Lomboknya apa bahasa Lomboknya? Dendek lupa berdoa. Bahasa Acehnya. Bek tuo berdoa. Bangsa Indonesia ini kaya dengan bahasa-bahasa. Doa itu apa? Doa itu adalah tolabu tahqiqi syai'in. Ya, ini meminta agar sesuatu itu terrealisasi. Maka ketika kita meminta kepada Allah, pada hakikatnya adalah kita meminta salah satu yang kita inginkan itu terrealisasi. Baik berupa kebutuhan-kebutuhan dunia kita maupun kebutuhan akhirat kita. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa walaupun ketika sendal kita putus.
sendal kita putus, kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan garam pun di rumah baiknya kita minta juga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita akan telisik dan dalami, pada hakikatnya doa itu tidak hanya realitas keinginan kita agar terrealisasi, tuntutan kita agar terrealisasi, akan tetapi doa ada makna yang terbesit di dalamnya, bukti penghambaan kita kepada Allah yang lebih berkuasa dari kita. Betul. Dan bahkan pernah saya dengar kayak orang yang tidak mau berdoa itu seolah-olah dia kayak dalam tanda kutip nggak butuh sama Allah. Kapan kita nggak butuh coba sama Allah gitu? Betul. Karena apa? Karena kalau kita, Ustadz Hizbullah, Ustadz Qadir Asmadi, kalau kita itu sering dipinta marah, tapi kalau Allah tidak dipinta justru marah. Masya Allah. Karena apapun doa itu boleh ya. Nah makanya nanti saya akan tanya doa seperti apa yang dalam tanda kutip wajar kita minta, atau adakah doa yang nggak boleh kita minta? Nanti kita akan bahas lebih dalam pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari. Masih juga bersama ibu-ibu yang super cantik dari Koja Jakarta Utara. Saya kembali ke guru kita Kiai Auza'i, tadi menyinggung tentang doa. Bagaimana doa ini adalah suatu kebutuhan bagi seluruh umat manusia, karena tidak ada orang yang tidak butuh sama Allah. Nah, tapi sebelum ke Kiai Auza'i, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan indah dari Ustadz Qadir Asmadi Rashid. Beliau adalah salah satu qori terbaik tingkat nasional pada tahun 2022 ya. 2023. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu tadi dengar ibu-ibu? Bagus nggak suaranya? Insya Allah sama juga dengan saya insya Allah. Mudah-mudahan saya ikut suara indah dari Ustadz Qadar Asmadi. Saya kembali ke guru kita. Tadi ayat ini menarik, Kiai Auzai. Ayat ini menegaskan kepada setiap hamba yang berdoa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa makna yang perlu kita dalami di dalam ayat ini, Kiai Auzai, sehingga kita menjadi optimisme di dalam berdoa? Allah sudah mengatakan semua orang akan dikabulkan doanya. Gimana Kiai Auzai? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah sebagai pedoman kita ketika kita membaca Al-Qur'an seolah-olah kita sedang mendengarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ketika apalagi dilantunkan dengan suara yang merdu, yang indah dari Ustadz Qadar Asmadi ini, tambahlah kesyahduan kita ketika kita mendengarkan ayat Al-Qur'an. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menggambarkan kondisi kebutuhan seorang hamba, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya tentang aku wahai Muhammad, saya dekat. Jadi Allah itu dekat. Itu diresapi dulu sebelum makna doa. Kita resapi dulu itu Allah itu dekat dengan kita. Kita harus yakin Allah itu ada, Allah dekat. itu dekat. Ya. Karena banyak sekali dari pemirsa, dari kita semua, banyak doa membaca, tapi dia tidak merasakan sedang diawasi, sedang diperhatikan, sedang didengar permohonan dan permintaannya. Maka doa yang dilafazkan kemana, maknanya dia nggak tahu, hatinya sedang kemana. Sehingga bagaimana bisa diijabah doanya. Kalau seandainya kita Ustadz Izbullah minta sama orang tua kita, tapi mata kita ke sana, orang tua kita di sebelah kanan kita. Ya. Pak, minta uang Pak, kira-kira dikasih apa enggak? Kurang ajar malah. Nah, Kurang sopan. itulah. Artinya rasakan dulu bahwasanya Allah itu dekat. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah mengawasi kita, mengetahui sebelum kita ada, mengetahui setelah kita ada, bahkan mengetahui apa yang akan kita pinta akan terrealisasi atau tidak. Merasakan kedekatan Allah. Baru Allah menggambarkan di ayat selanjutnya, ujibu da'watad da'i. Saya dekat tuh, saya merealisasikan, menjawab doa orang yang meminta. Falyastajibu li. Kita dipinta juga oleh Allah. Jadi doa diawasi dengan diawali dengan merasa diawasi dan dekat oleh Allah. Lalu setelahnya maka realisasikan apa yang Allah perintah. Falyastajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Berarti sholat, zakat, semua dulu harus Dan dipenuhi. seterusnya. Baru Dan minta seterusnya. gitu konsepnya. Dan seterusnya. Tapi diterimanya doa tidak tergantung selalu serta-merta dengan apa yang dijabahkan, apa yang merealisasikan apa yang diperintah oleh Allah. Artinya kalau kita sholat juga, Ya. belum tentu segala doa kita diijabah Allah begitu. Itu, betul. Karena hak prerogatif merealisasikan keinginan kita adalah hak siapa, Bu? Allah. Allah. Bu? Masih pada melek? Ini ya. Hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan pernah berputus asa. Maksud saya seperti ini, Ustadz Hizbullah, Ustadz Qadar. Ketika kita berlumur dosa, banyak kesalahan, jangan justru malah berpaling dan menjauh, tidak berdoa. Iya. Ya. Ada orang yang nggak sholat, nggak puasa, malas ibadah, sedekah, nggak, ngapain saya minta sama Allah, saya udah jauh sama Allah. Setan saja diterima doanya, padahal
padahal makhluk yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Kadang taala. ada begini Kiai kan, ada tetangga atau siapalah teman kita yang doanya dikabul misalnya, padahal dia nggak sholat. Itu justru membuat semangat kita kadang-kadang down. Nah, Dia nggak sholat, dia nggak puasa. Baik. Oh hidupnya bergelimang harta. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini pemirsa banyak sekali. Yang disampaikan Ustaz Qadar Rusmadi, banyak juga sekarang public figure bertanya. Lalu kemudian tadi akhirnya merasa diri ya udah nggak mau saya dekat sama Allah. Nah, ibu-ibu dan juga para pemirsa, di segmen kali ini saya juga akan mempersilahkan satu lagi guru kita untuk nanti mengelaborasi tema kita pada pagi ini. Saya sapa beliau yaitu Dr. Ustadz Nur Hadi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan persilakan untuk bergabung bersama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dokter, sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. petinggi. Alhamdulillah. Beliau adalah merupakan wakil ketum Muhammadiyah dan juga beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia. Ya, alhamdulillah. Dan juga beliau dosen di Fakultas Agama Islam Ya. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Apa kabar Pak Dokter, sehat? Sehat. Bisa disapa dan juga disampaikan tema kita adalah tentang doa. Doa. Apa sih perlunya kita doa itu, Pak Dokter? Ada kitab ya karangan Sayyid Abbas Awi Al-Maliki dan Sulaiman An-Nuri. Ya. Ketika memaknai sholat itu dimaknai mi'rajur ruh ilal mustawa'il a'la. Wah keren ini. Iya, benar. Jadi sholat itu adalah mi'rajur ruh. Ruhnya mi'raj naik ke Allah, naik ke atas tuh ilal mustawa'il a'la. Menuju Tuhan. Karenanya banyak ulama memaknai logatan secara bahasa sholat itu adalah doa. Karena dia langsung tembus ke arsy Allah, dia tembus langsung ke langit. Dan itu kan dipertegas dengan bahasa Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah pasti akan aku jawab permintaanmu. Maka jangan pernah kita merasa pesimistik. Iya. Doa itu kan sebetulnya stimulasi yang Tuhan berikan, yang Allah inginkan kepada kita agar menghadapi hidup ini dengan optimis gitu. Karena ada Tuhan di situ. Betul. Optimislah, yakinlah apa yang kita inginkan. Selama ada kebersamaan Allah di situ, maka pasti Allah akan mudahkan segala urusan kita. Apapun. Apalagi kalau tadi qori kita yang dengan lantunan indahnya membawakan salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah gitu. Betul. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Ujung ayat itu yarsyudun. Yarsyudun itu kalau diterjemah dimaknai niscaya akan mendapatkan petunjuk. Padahal ada muradifnya al-huda, hidayah. Betul. Tapi apa bedanya rasyada sama Huda? Oh ternyata rasyada itu intervensi Tuhan full. Jadi Tuhan itu mengcovering. Tuhan itu meliput seluruh urusan-urusan hamba. Karena yarsudun. Kita ingat nggak doa misalnya gini, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wah, itu kalau dikaji subhanallah. Ini baru pertama saya minta Dr. Nur Hadi sudah langsung 2 SKS. Luar biasa ibu-ibu, kuliah gratis pagi ini. Nah, saya kembali ke guru kita Kiai Auzai. Kiai, menarik memang tadi. Saya sebenarnya ingin elaborasi lebih dalam lagi la'allahum yarsyudun. Tapi kita akan mendengarkan karena kita adalah basisnya adalah kajian kitab kuning, Pak Dokter dan juga Kiai Auzai. Kita akan langsung mendengarkan guru kita untuk membacakan dalam kitab Sahih Bukhari. Tema kita tentang doa pada pagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab kuning kita Sahih Al-Bukhari. Dibuka yang memiliki aplikasi atau memiliki kitab di rumahnya, dibuka hadis Sahih Bukhari nomor hadis 5829. Dipersilahkan kalau bisa di Al-Muttasil la Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Silahkan dilihat di layar kaca masing-masing. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, sebelum pesannya ada sanadnya yang perlu dibacakan. Telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Zinad
dari A'raj, dari Abu Hurairah. Ini sebenarnya kalau dalam kajian ilmu hadis, mata rantai silsilah az-zahabiyah. Sebagian ulama mengatakan mata rantai sanad yang cukup spektakuler, yaitu dari Abu Hurairah, dari Al-A'raj, Abu Zinad. Nah ini sering sekali hadis berputar di dalam riwayat Abu Hurairah berputar dari Abu Zinad dan A'raj. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap nabi memiliki doa yang telah dikabulkan. Mustajab, pasti dikabul oleh Allah. Sedangkan aku ingin menyimpan doaku itu sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Masya Allah. Sallu ala sayyidina Allahumma Muhammad. sholli alaihi. Nabi berkata dalam pesan hadis ini bahwasanya aku punya doa yang mustajab. Artinya seorang nabi pun yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pun berdoa kepada Allah. Satu. Yang kedua, dipersiapkan ada satu doa yang akan dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mempersiapkan itu, disiapkan untuk kita nanti. Ya. Umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah aja masih berdoa lah. Kita bukan nabi, bukan keturunannya dalam tanda kutip ya, tapi masa kita juga tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan membahasnya lebih dalam bersama dengan guru kita Kiai Auza'i dan juga Dr. Nur Hadi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari. Masih juga bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Babul Jannah Koja Jakarta Utara. Masih semangat ibu-ibu? Saya nanti ingin persilahkan juga kepada ibu-ibu. Barangkali biasanya Kiai ibu-ibu tuh banyak keluhannya. Doanya udah minta ini kok rasanya belum kesampaian ya Allah, ngedumel. Insya Allah ibu-ibu di sini enggak. Dan ibu-ibu yang ada di Indonesia juga enggak. Ada di sono sana. Nah, saya kembali ke sebelum nanti ke Kiai Nur Hadi, saya ke Kiai Auza'i. Kiai masih tadi hadis tadi masih perlu kita, setiap nabi itu dua tadi kategorinya, ada yang disimpan doanya nanti dijabah oleh Allah. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Ini saya mau tanya, apakah nanti kategori umat seperti apa nanti yang dapat terima doa itu? Umat yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah semua umat manusia, yang kita sebut dengan syafaatul uzma. Syafaat di mana manusia telah dijemur di padang mahsyar, hiruk pikuk kegelisahan padang mahsyar, tidak ada satupun para nabi sanggup untuk meminta kepada Allah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW untuk memulai hari perhitungan. Disebut dengan syafaatul uzma, maka seluruh umat manusia mendapat syafaatul uzma. Dan ini mencakup non muslim dan muslim di Indonesia, di Indonesia, di dunia. Seluruh dunia. Non muslim dan muslim atas tingginya. Maka banyak sekali orang berkata, mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu di pengajian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Udah pasti dapat. Karena sudah dideklar oleh Nabi Muhammad SAW, ketika nanti di padang mahsyar manusia hiruk pikuk datang ke Nabi Adam tidak bisa sanggup meminta ke Allah, terus sampai kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ketika datang mereka kepada Nabi Muhammad menjawab, analaha. Sayalah itu. Maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah, bersujud di hadapan Allah, lalu Allah berkata, irfa' rasak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepala engkau dari sujud engkau, minta aku akan beri. Itulah disebut dengan hari mulainya penghitungan. Masya Allah. Itu syafaatul uzma. Tapi kita inginnya mendapatkan dari Rasulullah SAW yang khusus untuk umatnya. Adanya namanya syafaat khusus. Kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang dari umatku yang melakukan dosa besar. Termasuk yang dosa besar yang juga. melakukan dosa besar pun dapat syafaat dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mempersiapkan itu di hari akhir nanti. Tapi gini nanti, ada yang beranggapan kalau gitu sekarang saya
berbuat dosa aja deh. Kalau nanti saya dapat syafaat saya, gimana nih anggapan-anggapan? Permasalahannya apakah kita berhak mendapat syafaat atau tidak? Iya, betul. Kan itu masuk nggak kriteria. Kita selalu membaca di kajian subuh ini, pernah kita anjurkan untuk membaca zikir pagi hari 10 solawat, sore hari 10 solawat. Ya. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan syafaat dariku. Itu diantaranya ada kriteria-kriteria yang satu session kita di TVRI kajian Sahih Bukhari kita pernah membahas syafaat dulu. Betul. Syafaat dari siapa aja, modelnya bagaimana, dari orang soleh juga ada, dari orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita yang soleh juga ada. Nah itu macam-macam syafaat. Justru yang menarik di sini adalah Ustadz, ketika dikatakan setiap nabi memiliki doa yang telah dikabulkan, dijamin dikabulkan. Pertanyaannya, apakah setiap doa Nabi dikabulkan oleh Allah? Ya. Seolah-olah kan ketika Nabi berkata, setiap Nabi memiliki doa yang dijamin oleh Allah mustajab. Ya. Nah, di sini para ulama membahas. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah hadis ini, dalam kitabnya Fathul Bari menjawab, begitu juga dalam kitab Sirajul Munir Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Ada doa-doa yang memang Allah Subhanahu wa taala ijabah. Dan ada juga doa Nabi yang tidak diijabah. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam satu kesempatan, saya meminta kepada Allah 3 doa. Ya. 2 diterima, 1 dihalangi atau tertunda. Apa itu, Kay? Ya, panjang lagi kan doanya itu, ada hadisnya panjang tentang doa yang tidak diijabah dari Nabi Muhammad SAW. Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan, itu ghalibah la lazimah. Artinya apa? Doa Nabi itu umumnya diterima. Tapi tidak jadi lazim buat Allah untuk menerima. Karena Allah itu yang maha kuasa di atas semua makhluk. Baik. Tapi perdebatan ini lebih Al-Imam, masuk lagi Imam Fakhrul Razi yang punya kitab Tafsir Kabir. Imam Fakhrul Razi mengomentari, menurut saya komentarnya paling menarik. Kata Imam Fakhrul Razi, Nabi Muhammad itu berdoa berdasarkan izin Allah. Ya, jadi sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. SK-nya udah keluar. Iya, benar. Akan tetapi prerogatif Allah untuk kadang mengiyakan atau menundanya demi kemaslahatan. Jadi tidak diterimanya doa Nabi karena kemaslahatan sesuatu yang Allah inginkan. Artinya doa Nabi itu ada juga yang tidak diterima. Iya. Masya Allah. Ada doa Nabi juga yang tidak diterima. Baik, saya ke Dr. Nur Hadi. Pak Dokter, kalau bahas doa ini juga kan kita juga sering diajarkan ada adab-adab berdoa. Bagaimanapun bahwa tadi saya sangat luar biasa tadi doa itu mi'rajnya. Langsung wusul kepada Allah itu. Masya Allah. Untuk sampai ke wusul itu kan nggak semua doa. Berarti ada lapisan doa-doa yang sehingga gimana sih sehingga doa kita langsung mi'rajnya. Pak Dokter. Saya mau sedikit melanjutkan apa yang Kiai Uzai sampaikan tadi. Yang syafaat kecil-kecil itu. Itu yang akan menjadi salah satu alat supaya sampai ke mustawa'il a'la. Misal gini. Suami yang memberi fasilitas terbaik sehingga istri merasa nyaman dan bahagia, lalu berdoa, itu langsung tembus ilal mustawa'il a'la. Masya Allah. Iya Bu, betul. Sama ibu yang menyenangkan suami, lalu suami ikhlas dan ridho, dan suami berdoa kepada Allah, itu tembus tuh mustawa'il a'la, langsung kepada Allah. Misalnya lagi, ketika arba'una rojulan 40 laki-laki berdoa di depan jenazah, maka la hijaba bainal abdi wa ilahi, tidak ada hijab antara hamba dengan Tuhan, dengan Allah. Satu lagi misalnya, ketika orang yang menerima pemberian dan dia ikhlas dengan apa yang diterimanya, lalu dia berdoa, itu tembus tuh mustawa'il a'la. Jadi sebetulnya banyak cara yang ujungnya kemaslahatan dan kebaikan, yang itu bisa menjadi penghantar ketika kita ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ini juga wada'watul mazlum juga itu, doa yang dizolimi. Ada kita zolimin orang, lalu dia langsung hatinya
ya Allah tega banget, mudah-mudahan. Iya. Itu langsung hati-hati doa yang kayak gitu kayak. Iya, tetapi kalau menurut saya tuh doa itu kan intinya harusnya kebaikan. Ketika berdoa sesuatu yang negatif, sebetulnya yang bahaya gini, ketika orang dibuat zolim, lalu ia ikhlas menerima, lalu ya Allah, aku serahkan urusannya semua kepadamu, itu yang bahaya. Itu lebih bahaya kayak. Itu yang bahaya itu. Ya Allah, aku ikhlas dengan apa yang diberikannya kepada aku, tapi aku berserah kepadamu ya Allah. Masya Allah. Wah, itu yang betul. bahaya, itu yang bahaya, itu yang doanya mazlum itu yang bahayanya di situ. Dan juga terkait dengan doa Nabi. Kan dulu Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu salah satu nabi yang dikenal punya anak dan istri yang beda lah dari sisi pandangan. Dia pernah doa kepada Allah, ya Allah, tolonglah ini kan anak saya gitu loh. Tapi Allah dalam mengatakan ana urid kayak gitu kan bahasanya, wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Ini doa Nabi, apakah masuk juga kategori tadi bahwa doa Nabi yang tidak dalam tanda kutip tidak, apakah ini ada sisi maslahat atau apa gitu? Ya tentu seluruh ujung dari doa pengharapan kepada Tuhan itu ujungnya pasti maslahat. Karena kita tahu bahwa ujung dari ajaran ini kan kemaslahatan. Apakah kemaslahatan yang bisa personal atau kolektif? Dan itu juga menjadi bagian terpisahkan dari pengharapan dan doa tadi. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Saya pikir sama saja. Cuma perlu digarisbawahi gini. Kenapa ya Muhammad doanya itu begitu dahsyat dan luar biasa? Dakwah nabi-nabi yang sebelumnya kan segmentatif betul. Nuh tuh urusannya sama keluarganya aja. Kontekstual lah. Iya, Nabi Nuh sama keluarganya saja. Kemudian apa? Nabi Lut juga dengan keluarganya. Kaumnya pun sangat terbatas. Tapi bayangkan Rasulullah menghadapi persoalan dari mulai urusan cecereme sampai urusan bangsa negara, urusan perang sampai Rasul dijuluki the armed prophet. Satu-satunya nabi yang kemana-mana itu bawa pedang. Itu kan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena persoalannya, kompleksitas dakwahnya itu dari A sampai Z. Kalau kata orang Batawi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu makanya kemudian Rasul difasilitasi begitu banyak fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu mustajabud doa. Dan juga lintas generasi. Kalau tadi kan nabi-nabi sebelumnya ini ibu-ibu juga perlu, makanya kenapa kita juga harus sholawat terus. Kita makanya kata dulu saya sering sampaikan Karen Armstrong itu seluruh perempuan di dunia ini katanya berhutang budi kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tanpa Nabi rasanya perempuan sampai saat ini itu nggak dijadikan the second class, orang nomor 2 gitu. Nah, yang tadi saya kembali ke Ustadz Qadar tadi, Kiai Uze, karena takut nanti jadi pulang jadi beban. Ada orang sholat nih ibu-ibu ya, sholat doa, tapi rasanya yang nggak sholat itu kok karirnya lebih naik gitu loh. Kan sholat itu tadi kata Pak Dr. Hadi juga esensinya adalah doa. Nah, udah sholat rajin, tapi hidup kok seret sekali rasanya. Gimana itu? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dijawabnya doa itu bisa dengan 3 model, Ustaz Qadar. Yang pertama bisa dengan direalisasikan apa yang dia inginkan. Dia minta A, dikasih oleh Allah A. Yang kedua, bisa jadi dengan ditunda waktunya, entah menjadi misalnya tahun depan, tahunnya lagi, atau ditundanya menjadi amal baik dia di akhirat nanti. Karena ad-du'a huwal ibadah. Itu hadis yang lebih kuat. Ada riwayat hadis yang mengatakan duha mukhul ibadah, tapi yang lebih kuat lagi ad-du'a huwal ibadah. Yani doa itu adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta, kita posisikan kita hamba. Kita meminta kepada orang tua kita saja, kadang diberi, kadang tidak diberi, kita tidak marah. Yang ketiga adalah bisa jadi doa itu dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digesernya keburukan-keburukan dalam hidup kita. Ada seorang yang menarik. Ya Allah, pada masa Nabi Musa berkata, ya Allah, saya ini selalu bermaksiat, tapi tidak merasakan kemurkaanmu dalam kehidupan saya. Kayaknya hidup lempeng-lempeng aja. Bener. Ya Bu ya? Masya Allah. Bu? Allah kirim. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, beritahu kepada hambamu yang baru saja berkata itu, ketahuilah bahwasanya
aku sebenarnya sedang mengazab dia dengan menghilangkan kelezatan munajat kepadaku. Jadi hilangnya lezat doa kita kepada Allah itu adalah bagian daripada azab dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kehidupan Bapak pemirsa yang dirahmati Allah berkecukupan. Berdoanya agak kurang. Ibadahnya agak kurang. Akan tetapi pasti kelezatan munajat bersambung kepada Allah pun pasti akan kurang. Baik, nanti kita akan masih membahas lebih dalam lagi pemirsa, karena ini adalah tema yang menurut saya sangat menarik dan banyak juga dipertanyakan oleh masyarakat karena akan melahirkan optimisme dan juga ada malah satu sisi menjadi melahirkan pesimisme. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami, masih juga bersama ibu-ibu yang cantik-cantik dari Majelis Taklim Babul Jannah. Nanti di depan pintu surga udah ada MT Babul Jannah. Amin. Hadir di Serambi Islami kajian kitab kuning. Depan kita Kiai Auza'i Dr. Nur Hadi. Baru saya, belakangan baru saya. Tapi sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan bertanya. Tadi ada pertanyaan menarik nih di belakang layar. Sebenarnya Ustadz Kodar juga udah nanya nih. Saya ke Pak Dr. Nur Hadi. Katanya itu di balik suami yang sukses itu katanya adalah ada doa teduh istri itu, munajat gitu. Gimana cara merasionalis? Bukan saya mau butuh rasional ya Pak Dokter, tapi gimana sehingga para suami-suami di luar sana yakin berangkat udah siap. Sepakat gitu, di balik suami yang hebat itu pasti ada istri yang luar biasa. Masya Allah. Itu satu hal yang nggak bisa kita anggap sepele ya. Makanya nikah itu kan salah satu maknanya kan bukan cuma al-jima'u tapi ad-dhammu, saling mengharmoni. Suami memberikan yang terbaik untuk istri, istri memberikan yang terbaik untuk suami. Harmoni inilah yang kemudian akan memunculkan doa-doa itu menjadi sangat luar biasa. Keterimaan istri, kenyamanan, ketentraman yang diberikan oleh suami, istri juga memberikan kenyamanan kepada suami, membuat optimisme, spirit kerja maksimal. Maka itu menjadi bagian sesungguhnya tak terpisahkan dari keberhasilan seorang suami. Di situ sebetulnya kata kuncinya. Kalau doanya Kiai, maksudnya apa yang sebaiknya seorang istri ketika berangkat kerja, doa seperti apa? Ada satu kisah tuh di saya lupa kitabnya itu. Sebetulnya ketika bicara sholat duha itu yang sholat duha tiap hari kan bukan Rasulullah. Tapi istrinya siapa? Tuh, siapa istrinya? Ya? Yang sholat duha tiap hari itu siapa? Siti Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Setiap hari Aisyah itu sholat duha. Untuk apa? Mendoakan Rasulullah SAW. Kalau ibu setiap hari duha, Masya Allah, langit bergetar. Apalagi ibunya cantik-cantik gitu kan. Insya Allah. Pasti insya Allah lah. Baik. Udah siap doa ibu-ibu ya. Pulang sekarang kajian, ketemu sama suami, cium tangannya. Allah. Karena gini, saya kembali ke Kiai Auza'i. Karena ada viral sekarang di sosmed kayak sebelum berangkat kerja istrinya ditanya, nanti kalau kamu ditanya sudah punya suami belum, udah punya istri belum? Nah itu ada kan? Sudah kata dia. Kalau ada yang ngajak salaman, jangan. Kalau ada yang minta nomor HP, kalau minta nomor dipegang HP, istri. Dipegang istri. Ini ada Kiai. Ya, itu di medsos atau pengalaman pribadi? Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkolerasi sebenarnya jawabannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang akan kita baca. Pas banget itu. Tanpa dikonsep tapi jawabannya ini ada. Kita baca bagaimana peran seorang perempuan doanya di dalam rumah tangga. Mari kita lihat dalam hadis Sahih Muslim, pemirsa yang dirahmati Allah, dibuka aplikasi atau dilihat di layar kaca atau kitabnya. Hadis Sahih Muslim nomor 4530. Di sana di Al-Muttasil Imam Muslim rahimahullah taala
qala haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Hashim bin Qasim qala haddatsana Sulaiman an Thabit an Anas qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati faqalat ummi ya Rasulullah khaydimuka ud'u Allah lahu qala fad'a li bi kulli khairin wa kana fi akhirih ma da'a li bihi an qala Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Telah mentahdiskan atau menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hashim bin Ibn Qasim, telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, menemui kami. Pada waktu itu di rumah hanya ada saya, ibu dan bibiku Ummu Haram. Ibuku berkata, ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu, doakanlah ia, yaitu Anas bin Malik. Lalu Anas berkata, lalu beliau mendoakanku dengan segala kebaikan. Dan di akhir doanya beliau berkata, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah ia di dalamnya. Perhatikan, ibu-ibu berkhusus, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, tolong diperhatikan baik-baik ini, barangkali bisa merubah nasib daripada anak keturunan kita. Kisahnya adalah seorang perempuan daripada ibu Anas bin Malik. Anas bin Malik masih kecil ketika mendapati Rasulullah pertama kali sampai tiba di hijrah di kota Madinah. Semua orang membawa apa-apa yang bisa dia bawa ke rumah Rasulullah. Ada yang membagi gandum, membagi apa saja harta yang mereka miliki. Ibunda daripada Anas bin Malik adalah orang fakir, tidak memiliki apa-apa. Lalu di rumahnya pun ada hanya anak-anaknya yang masih kecil. Lalu dia bawa datang kepada Rasulullah SAW. Atau dalam riwayat yang ini justru Rasulullah SAW yang datang. Ketika diserahkan, ya Rasulullah, ini adalah khodim engkau, ini adalah pembantu engkau. Biarkan anak ini membantu engkau untuk kebutuhan-kebutuhan di rumah engkau atau dimanapun ya Rasulullah. Akhirnya seorang ibu yang tidak memiliki apa-apa tapi tidak terbatas kecintaannya kepada Rasulullah, dia berikan putranya untuk berkhidmah di hadapan Rasulullah SAW berdasarkan kecintaan beliau kepada agama Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ibunda yang cerdas, ketika datang Rasulullah ke rumah bersama-sama dengan para sahabiat yang lain, tiba-tiba ibunda tercetus omongan yang begitu indah dan merubah masa depannya. Ya Rasulullah, ini yang saya ngebantuin engkau ya Rasul, putra kami yang kecil ini, doakanlah ya Rasul. Lalu Rasulullah berkata, Allahumma aksir malahu. Dalam redaksi hadis ini adalah malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Dalam redaksi hadis yang lain, Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyak hartanya, kaya lah gitu ya. Wa waladahu, dan perbanyaklah anaknya. Wa tawil umrahu, dan panjangkan umurnya. Wa barik lahu fi ma ataitahu, dan berikan keberkahan atas apa yang kau berikan. Setelah hari berganti, waktu berputar, doa ini benar-benar terrealisasi. Yang pertama, Anas bin Malik bercerita dalam salah satu syarah daripada Arba'in Nawawi, seorang ulama Mesir mensyarahkan bahwasanya Anas bin Malik setelah sekian tahun beliau sempat menjadi pejabat dari salah satu khalifah yang 4. Beliau berkata, saya sekarang termasuk sahabat yang paling panjang umurnya, berdasarkan doa Rasulullah. Masya Allah. Saya tidak lihat ada yang lebih panjang dari saya. Ada beberapa sahabat yang lainnya selain Anas, tapi beliau termasuk yang panjang umurnya, berdasarkan doa Nabi Muhammad. Allah. Yang kedua, dan sekarang di kota Madinah tidak ada orang satupun yang lebih kaya dari saya. Aksir malahu, kata Rasulullah, banyakin hartanya. Kata orang daerahnya Kiai Nur Hadi, banyakin bandanya, banyakin kontrakannya. Yang ketiga, doa Rasulullah, tawil umrahu, aksir malahu, wa waladahu, dan banyakkan anak keturunannya. Kata Anas bin Malik, dalam riwayat-riwayat yang berbeda-beda, anaknya lebih daripada 100 dari keturunannya. Anak dan cucunya lebih daripada 100. Ada yang meriwayatkan sampai 250 lebih. Banyak tuh, banyak mau. Cucu berapa Buddha cucu? Campur sama anak ada nggak yang sampai 100? Jarang ya. Dan itu satu kebanggaan buat orang bangsa Arab itu.
Dan kata Anas bin Malik, dan saya menunggu yang terakhir, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan kita malas-malas seorang ibu melihat orang soleh, melihat orang alim yang dianggap baik, tolong doakan anak saya ini, tolong doakan. Barangkali bisa merubah, langsung tembus ke langit, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peran seorang ibu, peran seorang istri dalam mendoakan keluarganya. Ibu yang punya cucu, yang punya anak dari sekarang, kalau ada acara hadir, ya kan? Ketemu Kiai Uzair, Pak Dr. Nur Hadi, mintalah doain. Semoga menjadi anak yang soleh, berguna bagi masyarakat, agama dan bangsa. Amin. Nah, di segmen kali ini Ustadz Qadar kita akan persilahkan ibu-ibu kita yang cantik-cantik itu bertanya. Silakan, siapa yang bertanya terlebih dahulu, perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ibanah dari Majlis Taklim Babul Jannah, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mau bertanya Pak Kiai, apakah ada doa untuk orang tua selain dari bacaan Robi Firli Wali Walidaya? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Kiai Uzair, saya minta Pak Dr. Nur Hadi untuk menjawab doa yang paling populer memang Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada nggak selain itu yang mendoakan orang tua ya? Doa itu kan sebetulnya ungkapan keresahan jiwa. Betul. Itu tuh pada intinya itu. Makanya lucu kadang-kadang ada orang terjebak sama rutinitas doa. Coba deh, ibu kalau habis sholat maghrib doanya itu. Habis sholat isya itu. Besok habis sholat subuh itu. Lah kapan masalahnya beda-beda. Iya. Habis maghrib anak ngambek. Habis isya mantu. Suami. Ya persoalan kita beda-beda. Iya, Kenapa sih kita terjebak sama rutinitas? Karena ya ungkapan dari keresahan jiwa, maka sampaikanlah senyaman-nyamannya. Saya ketika dalam kajian-kajian itu saya bilang, silakan saja ungkapkan. Jadi kita sering gini, doa itu kadang kita terjebak kepada normativitas doa. Padahal ada ungkapan yang di atas doa. Apa? Munajat. Munajat. Kalau doa itu kan sangat normatif. Rabbik fili wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau munajat itu bebas. Ya Allah, enak kali kontrakan 42. Iya, benar. Ya Allah. Bisa aja Enak kali kalau misalnya suami saya sehat terus ya Allah. Tapi aku tahu ya Allah, Engkau memberikan yang terbaik untukku. Wah, itu dalamnya. Itu ungkapan-ungkapan keresahan. Dan itu munajat. Apalagi ketika di tengah malam, di saat suami tidur, anak-anak tidur, ibu berkeluh kesah kepada Allah. Itu doa yang sangat luar biasa. Levelnya di atas doa yang normatif tadi. Itu namanya munajat. Coba bayangin deh. Ketika misalnya siapa yang ngetop itu doanya itu, keresahannya itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bukan. Yang ilahi lastalin firdaus a'la. Wala aku ala nari jahimi. Itu kan bentuk keresahan ya Allah. Nggak pantas deh kayaknya saya masuk surga, tapi saya takut sama neraka ya Allah. Pintar, ini ya? Gimana nih gitu. Artinya ini ungkapan keresahan. Dan itu pasti bukan cuma terkait dengan Allah, tapi kita akan nyaman dengan jiwa kita ketika kita ungkapan keresahan-keresahan itu. Jadi ke atas naik, ke bawah kita merasakan kenyamanan. Itu sebetulnya ibu. Ya. Jadi betul tadi doa itu juga nggak melulu sifatnya normatif ya. Ini bahasa akademik tapi luar biasa dari Dr. Nur Hadi. Saya sedikit bisa ditambahkan. Tadi menambahkan yang dikatakan oleh Dr. Nur Hadi bahwasanya doa itu jangan terpaku pakai bahasa Indonesia. Itu kalau mungkin sebagai pemirsa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Betawi boleh. Nggak pakai bahasa pun boleh. Mungkin ada yang mau pakai bahasa semut atau bahasa apa. Itu terdengar semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadisnya. Semua memang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memahami semua bahasa. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, ulama mengatakan doa itu Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah SAW pernah berpesan, Allah itu malu
innallaha hayyun karim. Allah itu malu dan maha dermawan. Dan Allah itu malu kenapa? Kalau seandainya ada yang menengadahkan tangannya, lalu balik dalam kondisi kosong, nggak mungkin. Pasti ada balikannya. Pasti ada yang diberi oleh Allah. Entah ditunda sebagaimana yang tadi 3 kita bilang. Bisa jadi ditunda, bisa jadi direalisasikan, atau digeser, dipalingkan dari kita musibah bara bahaya. Itu pasti kita yakinkan. Tapi ketahuilah bahwasanya apapun yang kita doakan mengenakan ke tangan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu bukti penghambaan hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama membagi doa itu menjadi 3 model. Unsurnya 3. Yang pertama unsur pintaan. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen harta, ya Allah saya pengen sehat, itu minta. Ada yang kedua, unsur doa itu modelnya adalah meminta perlindungan agar dijauhkan. A'udzubika minan nar, a'udzubika min sakhatik, dan seterusnya. Ya Allah aku berlindung dari api neraka, ya Allah aku berlindung dari godaan setan, dan seterusnya. Yang ketiga ini paling tinggi, yaitu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dikatakan oleh Dr. Nur Hadi, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa. Ya Allah, nggak pantas sebenarnya masuk surga, tapi ya gimana, nggak sanggup masuk neraka. Nah, itu dengan bahasa-bahasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi, karena ketika kita dihalangi munajat kepada Allah, pada hakikatnya kelezatan penghambaan kita berkurang. Kata Ibrahim ibnu Adham, sungguh rugi mereka orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hamba dunia, lupa terhadap akhiratnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan ini semakin membuat kita optimisme, Ustaz Qadar, Dr. Nur Hadi dan juga Kiai Auza'i. Mudah-mudahan nanti kita masih ada segmen lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari, masih bersama ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Babul Jannah. Intinya doa itu memang kita juga terlalu ego. Ya Allah, udah 2 bulan ya Allah, doa nggak berhenti-henti, nggak ada buahnya sikit katanya. Nah ini kan sering juga. Nah saya teringat pernyataan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya. Doa itu dijawab wafil waqtil lazi turid. Nah, di waktu yang bukan yang kamu kehendaki, tapi berdasarkan yang Allah kehendaki. Nah, kita kadang nggak tahu, kadang gini loh, anak kecil dengan orang dewasa tentu pemberiannya berbeda ya kan, kebutuhannya. Kalau sama-sama 100 tentu nggak adil. Allah tahu mana ini kayaknya Ustaz Qadar minta ini, enggak aja mintanya. Entar dulu lah. Enggak aja mintanya, belum waktunya. Ibu-ibu ini mintanya. Nah, jadi Allah itu yang lebih tahu. Jadi apa yang menjadi keputusannya, takdirnya sebenarnya itu lebih baik. Nah, saya izin Kiai, kita akan masih mempersilakan buat ibu-ibu untuk bertanya di segmen kali ini terkait dengan tema kita tentang doa. Silakan ibu-ibu. Oh ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari Majelis Taklim Babul Jannah, Koja, Jakarta Utara. Izin bertanya, Pak Kiai. Siap. Ya. Bagaimana untuk doa supaya kita diijabah? Adakah peraturannya, misalnya dalam hal posisi kita atau tempat itu yang seperti apa, posisi kita itu harus bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Saya ke Pak Dr. Nur Hadi, peraturannya. Ada peraturannya. Peraturan itu mungkin waktu-waktu mustajab dan kondisi-kondisi seperti apa dan suasana batin seperti apa. Atau posisi mungkin Kiai ya. Oh ya, tempat Kadang juga. kan ada yang doanya mungkin hanya habis sholat. Atau kayak Kiai bilang tadi, lagi tidur ngelihat suami, anak tidur kan. Ya Allah, pengen banget anak-anak ini sukses. Itu bisa nggak begitu? Ya, banyak ya Bu, waktu-waktu yang memang difasilitasi Allah gitu.
dan itu mustajabah melalui Rasulullah. Misalnya saja doa antara azan dan qomat. Iya. Ya, ketika suara azan lalu akan qomat itu al-waqt al-mustajabah. Itu salah satu waktu yang mustajab. Kemudian ketika hujan deras, itu juga mustajab. Cuma saya pengen ngomongin satu hal saja. Gini, salah satu yang disunahkan itu sebelum berdoa kita kan memuja-muji Allah. Tasbih, tahmid, gitu, takbir. Kita menyebut asma Allah. Saya ingin ungkapan kalimat tasbih, subhanallah. Kata subhana itu kan sabaha. Sabaha itu maknanya adalah Allah tanzih anin naqais. Masya Allah. Kekurangan. Allah bersih dari kekurangan. Maknanya apa? Bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Menyeng-menyengnya kita. Itu bahasa apa? Itu yang terbaik Allah berikan. Bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu. Oh iya. Menyeng-menyeng. Menyeng-menyengnya kita, sesusah-susahnya kita, itulah yang terbaik. Asam urat kita 9, itulah yang terbaik yang Allah berikan. Iya. Dan itu kan diawali gitu. Jadi doa itu diawali dengan optimisme. Di mana dibangun optimisme itu? Dari kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir. Bayangkan kalau kita berdoa meyakini bahwa Allah akan berikan, maka ada ungkapan Allah bergantung bizonni abdi. Bergantung kepada prasangka hamba. Kalau kita bangun doa kepada Allah dengan optimisme, yakin pasti Allah kasih, maka Allah bilang, yes, aku berikan kepadamu apa yang engkau minta. Wah, keren gitu, Bu. Ya, tempatnya harus bersih, ada pengantar yang kita ucap khususnya. Ya, jangan lupa sebelum kita mengejawantahkan hasrat, baca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nanti saya juga akan minta dari Kiai Auzai, tapi saya nambah izin kayak berdua nanti. Silakan ibu-ibu, masih ada lagi pertanyaan? Silakan ibu, perkenalkan nama, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hajalena dan saya seorang mu'alaf. Alhamdulillah. Tapi kedua orang tua saya belum mu'alaf sampai meninggalnya. Izin bertanya Pak Kiai, apakah doa-doa saya selama ini sampai kepada mereka? Baik. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lena. Mungkin sebagai seorang anak kayak ya kan, kita bagaimanapun kita rindu sama orang tua kita ya. Terlepas dari agamanya apa, tapi sekarang berbeda. Sampaikah doa atau bolehkah kita mendoakan orang tua kita yang non muslim ya? Dan apakah sampai gitu? Baik, Ibu Lena, selamat atas hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang amat luar biasa mahalnya, yaitu ketika meyakini bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, memang tentunya ketika kita sayang dan cinta kepada orang tua kita, kita ingin sekali mereka bersama-sama bersama kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kiatnya adalah jangan berhenti meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah hilang daripada setiap doa-doa kita, selalu sisipkan orang tua kita. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang tua kami ya Allah, sehingga mereka bisa bersama-sama seiman bersama kami dan masuk ke dalam surga Allah bersama kami ya Allah. Karena itu kenikmatan yang luar biasa dan bukti kecintaan kita kepada orang tua kita. Dan dengan terus berupaya semaksimal mungkin menampakkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik. Tidak apa di dalam agama kita, ketika dalam berlebaran kita sambangi mereka, ketika mereka dalam duka kita ada di tengah-tengah mereka, mengirim mereka, ada di tengah-tengah mereka, mendoakan mereka kesehatan. Itu dalam Azkar An-Nawawi rahimahullah ta'ala membolehkan untuk doa-doa yang umum. Doa-doa yang umum. Itu boleh di dalam agama kita. Dengan terus berbuat baik, saya secara pribadi serta para asatidz sekalian insyaallah mendoakan mudah-mudahan orang tua ibu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kenikmatan.
Betul, karena kita nggak tahu juga di akhir hayatnya kan hanya Allah yang tahu ya. Dulu ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu meminta kepada Allah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya masih dalam keadaan di luar Islam. Lalu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sepulang sahabat itu dari rumah Rasulullah, melihat ibundanya yang tadinya memeranginya, memarahinya karena sudah masuk dalam agama Islam, tiba-tiba karena mustajabnya doa Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah ibundanya baru selesai mandi. Lalu ditanya, ada apa wahai ibundaku? Saya ingin berjumpa dengan Muhammad dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Kiai, kalau orang tua dari ibu tadi sudah meninggal, beliau bagaimana meyakini bahwa doa beliau diterima untuk kedua orang tua beliau? Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Artinya tidak bisa lagi untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang tadi juga belum selesai. Yang mana tadi? Ada juga tambahan tempat-tempat yang kan banyak tuh yang Baik, diyakini. cepat aja. Kalian perhatikan, pemirsa silakan dicatat atau direkod. Yang pertama, ada yang tempat mustajab. Yang kedua, ada waktu mustajab. Yang ketiga, tentu ada cara-cara agar mustajab. Yang pertama, tempat mustajab. Wabil khusus di Makkah Al-Mukarramah, itu tempat-tempat mustajab sangat banyak. Multazam, itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Selanjutnya adalah Hijr Ismail. Selanjutnya ketika talang turun, pancoran air. Yang keempat, di tempat-tempat yang mana Nabi Muhammad SAW itu pernah didoa di situ. Lah itu tempat-tempat lokasi. Kalau di Indonesia, di tempat di mana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki tempat mungkin yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam Qur'annya ataupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kita punya waktu-waktu mustajab. Yang pertama di waktu sepertiga malam. Bangun. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hal min mustaghfirin faghfirullah." Mana ada yang minta ampun? Saya kasih. Hal min talibi rizqin. Apa mana ada yang mau minta rezeki? Saya kasih. Tapi begitu Allah berkata seperti itu, kitanya lagi pada ngorok. Lagi pada istirahat tidur. Nah, itu waktu mustajab doa. Yang kedua, di waktu tadi Kiai Nur Hadi udah bilang, di waktu hujan turun, di waktu indan nida. Yang keempat, pada malam Lailatul Qadar. Yang kelima, di antaranya nih yang banyak kita lewat adalah di hari Jumat. Kata Rasulullah, ada satu waktu di hari Jumat di mana kalau kita meminta dibayar cash langsung oleh Allah. Kita yakin dibayar cash langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dibayar cash itu kapan waktunya? Ditutupi. Para ulama, di antara para ulama rahimahullah taala menulis beberapa waktu, di antaranya ketika khotib di atas mimbar. Yang kedua, ketika mau hampir saja, dan ini yang paling rajih menurut sebagian ulama. Yang paling rajih adalah ketika pas Jumat sore sebelum azan maghrib, ba'da asar. Nah, itu waktu mustajab doa. Tolong yang pada ada hajat di waktu-waktu itu dikencengin doanya. Dan selanjutnya terakhir adalah di mana syarat-syaratnya yang paling sentral adalah kita yakin atas apa yang doakan oleh kita. Saya ada satu kisah menarik. Ustaz Hizbullah. Ada seorang sahabat miliarder, namanya Sa'ad. Miliarder. Apa doanya? Mau dikasih atau tunggu pesan-pesan berikut ini? Mau dikasih. Doanya adalah doanya agak-agak doa-doa agak, kalau bukan bahasa kita nyeleneh ya, agak-agak berani. Apa doa beliau? Kuncinya ketika beliau menjadi miliarder. Allahumma inni la asluhu lil faqr walal faqr yasluhu bi. Ya Allah, saya ini nggak pantas jadi orang fakir. Sifat-sifat fakirnya nih, model-model fakir ini nggak pantas nempel ke saya. Itu doanya miliarder. Allahumma inni la asluhu lil faqr walal faqr yasluhu bi. Masya Allah. Tulis. Ini doa yang langsung nggak tanggung-tanggung. Nah, terakhir saya akan minta masih ada lagi pertanyaan, Ibu. Silakan Ibu. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta dari Babul Jannah, Koja, Jakarta Utara. Izin bertanya, adakah ciri-ciri orang yang pasti tertolak doanya dan apa penyebab
doa tertunda dan tertolak. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Sinta. Pak Dokter, ada nggak indikasi orang itu Doanya tertolak? Ya, baik. Prinsip pertama, semua doa diterima. Itu prinsip pertama. Karena di awal saya bilang ini doa itu membangun optimisme. Kemudian dia menjadi berkendala ketika pertama kita melakukan dosa-dosa besar. Masya Allah. Jadi yang kabair zina, kemudian durhaka kepada orang tua. Nanti kaitannya sama pertanyaan tadi. Boleh, nah. Jadi misalnya gini, bicara kebaikan orang tua itu kan ada dua kata kunci. Yang pertama ihsan, yang kedua albir. Birrul walidain wabil walidaini ihsana. Jadi sekalipun doa kita kenceng, tapi orang tua kita tetap nggak ridho, doa-doa kita terkendala. Yang ketiga, kalau yang non muslim segala macam itu sih umum ya, tapi saya ingin yang spesifik. Ada kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma'ad, ketika menjelaskan hadis kullu gulamin murtahanun bi'atiqotih. Mengutip Imam Ahmad, dikatakan kata murtahanun yang asal katanya irtihanan itu murtahanun maknanya la syafa'a liwalidaik. Jadi kalau misalnya si anak tidak diakikohkan, maka dia tidak memberikan pertolongan kepada kedua orang tua yang tidak mengakikohkan anaknya. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan anak terhalang karena dia tidak diakikohkan. Itu menurut Imam Ahmad ketika memaknai hadis Nabi kullu ghulamin murtahanun biaqiqatih. Nah itu juga menjadi kendala. Makanya buat kita orang-orang tua kita pastikan bahwa anak-anak kita telah melalui jalur ketentuan syariat dengan baik. Dengan aqiqah ketika lahir, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Nah itu seringkali akan menjadi kendala dari doa-doa. Dan banyak hal yang terkait dengan kekhilafan, kesalahan kita yang boleh jadi itu menjadi kendala ketika doa kita ta'alak, mentok cuma sampai langit dunia, enggak sampai tembus ilal mustawa'il a'la. Wallahu a'lam. Itu nanti juga masih ada lagi satu segmen lagi pemirsa, kita akan juga dengarkan dari guru kita Kiai Auzai untuk menyampaikan terkait dengan tema kita tentang doa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Seram Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Seram Islami spesial kajian Kitab Kuning Sahih Al-Bukhari. Masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Babul Jannah. Di segmen akhir kali ini kita akan simpulkan apa saja poin-poin yang bisa kita ambil terkait dengan tema kita tentang doa pada pagi ini. Yang pertama kita akan minta kesediaan guru kita yaitu Kiai Auzai untuk menyimpulkan dari kajian kita pada pagi ini. Tafadhal Kiai. Insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syair yang mengatakan bahwasanya janganlah kalian ragu-ragu untuk meminta kepada Allah. Karena pintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Manusia marah jika seandainya terus dipinta, sedangkan Allah marah seandainya kita tidak meminta. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah berupaya untuk bisa merasakan kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan di dunia ini salah satunya adalah ketika kita bersama kekasih kita
kita merasa waktu itu berjalan begitu cepat. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hubungan kita sudah seindah itu sehingga kita merasakan kelezatan ketika bercengkrama atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Baik, terima kasih. Semoga semangat dan antusiasme kita untuk doa tak pernah kendor. Selanjutnya guru kita Dr. Nur Hadi untuk menyampaikan kesimpulannya. Tafadhal Pak Dokter. Baik, saudara sekalian, semua agama itu mengajarkan doa. Muslim, Nasrani, Yahudi, itu milik semua. Mereka punya syariat masing-masing. Karenanya setiap manusia punya harapan. Dan kepada siapa harapan itu akan ditujukan. Kita ingin besok lebih baik dari hari ini. Kita ingin anak-anak kita jauh lebih hebat dibanding kita. Makanya itu adalah harapan. Kepada siapa harapan ini mau kita sandarkan. Dan ajaran Islam mengajarkan sandarkanlah itu hanya kepadanya. Allahu Rabbil Izzati. Dia Tuhan yang maha mulia, dia Tuhan yang maha agung. Pertama, kita harus punya harapan. Yang kedua, kepada siapa harapan ini kita akan sandarkan. Dan kita sandarkan kepada Allah. Yang ketiga, yakinlah bahwa setiap harapan yang disandarkan kepadanya pasti akan dijawab olehnya. Yang keempat, bangun persepsi positif bahwa apapun hari ini yang kita dapat, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam. Luar biasa. Sedikit Ustadz Qadar Asmadi, ada yang ingin disampaikan buat kita berharap anak-anak muda juga doanya dijabah oleh Allah. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu lebih kuat melebihi doa. Dan Allah menciptakan doa atau menjadikan doa lebih kuat daripada takdirnya. Jika kita tidak mampu berdoa dengan khusyuk kepada Allah, maka tetap persembahkan doa kita yang kering, penuh kemunafikan dan bahkan tanpa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsu. Wallahu alam bissawab. Subhanallah, mata uang palsu pun diterima. Baik, terakhir guru kita seperti biasa kita punya tradisi di kajian Kitab Kuning. Kita akan minta kesediaan guru kita Kiai Auza'i untuk memberikan atau mengajarkan wirid kepada kita dan selanjutnya nanti kita akan doa. Tafadhal Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi Muhammad SAW kita kumpulkan wiridan atau doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di waktu pagi dan sore hari. Di kesempatan kali ini silahkan dilihat di layar kacanya, ada satu zikiran yang dibaca oleh Rasulullah SAW setiap pagi dan sore hari. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan, menggaransi siapa orang yang menjaga ini, membaca ini tiga kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, maka dia tidak akan terkena madarat. Kalau bacanya pagi akan dijaga sampai sore, kalau bacanya sore akan dijaga sampai besok pagi lagi. Yaitu baca doanya silahkan dilihat di layar kaca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mari kita baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hajatuna ilaika katsir fa anta basirum bina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah banyak sekali kita dapat ilmu pada pagi ini pemirsa. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita Kiai Auza'i Mahfuz. Terima kasih Kiai. Semoga setiap pekan selalu membersamai kita ibu-ibu ya. Kita doakan beliau sehat. Terima kasih juga Pak Dr. Kiai Nur Hadi. Terima kasih Ustadz Qadar Asmadi. Ibu-ibu yang cantik-cantik dari Majelis Ta'lim Babul Jannah. Semoga pagi ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhirnya saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa
Fa